Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat kudrat dan kemudahan kita masih kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan sebagian yang diperintahkan, yaitu melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan dengan tadarus Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan aktivitas kita, harapan kita senantiasa dicatat oleh Allah dengan amalan sholih. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan alam, Nabi yang mulia, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, pun mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya yang senantiasa mengikuti ajarannya sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM atau yang mewakili mengambil sejajarnya, yang saya muliakan Bapak Mukarram, Pak Kiai Dr. Adam seluruh hadir dan di kita. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 13 sejajarnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 1 sampai 7 dan MBS sejajarnya. Hadirin wal hadirat yang saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang 5 hal yang lebih dicintai umat manusia di akhir zaman. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar dalam kitab Nashihul Iman menyampaikan sabda Nabi Muhammad SAW terkait 5 hal yang lebih dicintai umat manusia di akhir zaman, serta 5 hal yang dilupakan umat manusia di akhir zaman. Saya ala ummati zaman yuhibbuna al-khawsa wa yansawna al-khawsa, yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah, wa yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta, wa yuhibbuna usra wa yansawna al-qubur, wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisaba, wa yuhibbul khuluqa wa yansawna al-khaliq. Saya ala umat zaman akan datang suatu masa di mana umat Rasul yuhibbunal khamsa lebih mencintai kepada 5 perkara, wa yansaunal khamsa dan melupakan 5 perkara. Yuhibbuna dunya yaitu lebih mencintai dunia, wa yansaunal akhirata dan melupakan ukhrawi akhiratnya. Yuhibbuna hayata lebih cinta hidup, wa yansawna mauta dan melupakan mati. Yuhibbuna qusura mencintai gedung-gedung bermahligai, wa yansawna qubur dan lupa kubur. Yuhibbuna mala mencintai harta benda, wa yansawna hisaba dan melupakan hisab. Yuhibbunal khalqa mereka lebih mencintai kepada sesama makhluk, wa yansawunal khaliqa dan melupakan sang khaliq Allah Subhanahu wa taala. Pertama dari hadis tersebut, yuhibbuna dunya wa yansawunal akhirah, mencintai dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Dunia adalah bumi dengan segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Ini mencakup planet, tempat manusia hidup, dan segala yang bersifat kebenaran yang tidak kekal. Tidak sedikit banyak orang yang melupakan akhirat, mencintai dunia. Kalau kita bagaimana? Lebih mencintai dunia atau akhirat? Dua-duanya, subhanallahnya ada 24 ayat Al-Quran
tentang dunia, di antaranya di Quran surah 11 Hud ayat 15 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Man kana yuridul hayata dunya, barang siapa mengendaki kehidupan dunia, Allah wajinataha dan perhiasannya, wabbi ilaihim a'malahum, pasti kata kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka. Fiha wa hum fiha la yubkhasun, di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Maka ayat berikut ini menerangkan bahwa penyebab orang musyrik mendustakan Al-Quran, naon cenah sababna orang musyrik mendustakan Al-Quran adalah karena dorongan hawa nafsu yang cenderung mengutamakan urusan duniawi. Eta sababna orang musyrik, orang kafir mendustakan Al-Quran karena menginginkan dunia, baik dunia gitu. Nah, jadi mengutamakan dunia daripada akhirat. Barang siapa mengendaki kehidupan dunia dengan pakannya, sholat, kemewahannya, serta kenikmatan hidup, dan menginginkan pula perhiasannya seperti harta kekayaan yang melimpah, fasilitas hidup yang lengkap dan mewah, pasti kami kata Allah akan berikan balasan penuh atas pekerjaan dan jerih payah mereka selama di dunia dengan sempurna. Walau mengatur kajalma anu aya dunia diberek, kaya nu kajalma kaya anu aya diberek Allah. Bagus Allah, karena sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itulah ketetapan Allah yang berlaku bagi siapa saja yang bekerja akan mendapatkan hasil dan jerih payahnya, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Kalau selama ini belum bahagia, belum suksesnya, belum seperti apa yang diharapkan, coba dekati Allah. Negeri, kalau selama ini belum bahagia, belum sukses, belum seperti apa yang diharapkan, coba dekati Allah. Tidak punya harta, saya punya siapa? Allah. Ya subhanallah, semua diatur oleh Allah. La haula wa la quwata illa billah. Daya upaya manusia. Mungkin ini hal yang Allah inginkan. Kita merasa punya sesuatu, tapi kurang merasa punya Allah. Kita loba harta, baru dijuru, baru dipantau karena yang di tengah iman asa kurang dan kurang. Belum dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat Allah, istiqomah qanaah hidup nanti subhanallah. Nyamannya hidup kita bukan tentang sedikit banyaknya masalah. Ya. Nyamannya hidup kita bukan tentang sedikit banyaknya masalah, tapi tergantung dari sempit dan lapangnya ruang di hati kita. Betul tidak? Jadi orang nyaman tidak nyaman bukan masalah, ada masalah ya wae kenikahnya. Masuk pasien di pendidikan. Masalah ke nurutik jadi besar, besar dari letik kan gitu ya. Masalah itu di pemajikan jadi masalah, masalah anak jadi pendidikan masalah masuk itu. Kayak sama. Subhanallah. Ada masalah. Dan di dunia tempat masalah. Emang lu berat dia punya masalah. Banyak masalah. Lu miskin paling banyak masalah. Jadi nyamannya hidup kita bukan tentang sedikit banyaknya masalah, tapi tergantung dari sempit dan lapangnya ruang di hati kita. Kalau ruang hati kita sempit, segala sesuatu akan terus menjadi beban.
Tapi apabila lapang, maka di balik masalah itu ada hikmah yang terbaik. Nah, beberapa masalah diambil lagi hikmahnya. Oh, jadi pas saya orang itu. Dada akan sempit apabila selalu meratapi masalah. Lamun orang terus digawainya ekspansiun, masa meratapi masalah lu tadi ya? Kayak kayak pasti. Barulah ke mana kapakan baru. Subhanallah. Jam 8 saya terbang ke mana kapal Nabi Husain itu. Terus kamera subhanallah. Ayo ekspansiun. So kata pasti kita cek masa burung apa burung mungkon orang kayaknya masuk itu pastilah halamannya pastinya pada itu bajinya tuh mungkon teteh berutap ya dalam masalah itu gimana obat adalah itu ini dokter supaya luka ngomong sesuai itu dokter namun tidak pasti orang yang baik. Lu kudu ngajar ekspansiun. Ingat ngajar kamar budak teteh. Udah didokter aja obatnya. Mencemaskan masa depan. Cemasnya masa depan yuk. Kumaha aja gak jadi detik pokoknya sebenarnya asal teh. Sebenarnya cemasnya. Lu sampai alamat cemas teh. Lu kata umuran, lu kata masuk bulan cemaskan ya. Masa depan rumah anak itu udah pensiun, anak masih kuliah kan. Coba apa? Coba masa depan. Cemas kan masa depan. Obat nanti adalah takwa kau kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Dan mengeluh masa kini, kosong orang mengeluh darah. Kosong mengeluh darah. Kosong lah KPG mengeluh darah. Kau duit detik masuk mengeluh darah. Kayak ibu sama saudaraku. Kaumnya coba dalam ta'awal nate adalah syukur. Jadi orang mengeluh teh bersyukur kepada Allah. Orang boga sakit alhamdulillah bersyukur ya nikmat dari Allah. Batul mani harap berkurang dengan tulisan naon eta. Cinta suami istri itu ibadah paling nikmat. Katanya bapak sok cinta kepada suami, ibu cinta kepada suami bu. Bu, suka cinta ke suami? Aduh, itu cinta obat bapak. Ada bapak cinta ke suami tuh? Ya, bapak cinta kepada istri? Subhanallah ya. Diobat ibu tahan, subhanallah ya. Karena cinta suami istri itu adalah paling nikmat. Mencintai pasangan itu ibadah, menyayangi pasangan itu berkah. Setia untuk pasangan itu sudah jujur dan setia pada pasangan adalah amanah. Menjaga pasangan untuk tetap bahagia adalah surga dunia bagi suami istri. Di ayat yang lain, Quran surat 29 Al-Ankabut ayat 64 Allah berfirman, wa ma hadhil hayatu dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kamu ya'lamun wa ma hayati wa ma hadhil hayatu dunya dan kehidupan dunia ini illa lahu wa la'ib hanya senda dan permainan. Wa inna darul akhirata dan sesungguhnya negeri akhirat lahiyal hayawan. Itulah kehidupan yang sebenarnya. Ayat ini menginformasikan hakikat kehidupan dunia dan perbandingannya dengan kehidupan akhirat. Dan kehidupan dunia itu hina, tidak bernilai dan tidak pula kekal. Dunia ini hanya senda gurau yang akan melenakan orang kafir dari tugas hidup yang sebenarnya. Dan dunia ini juga layaknya permainan yang hanya memberi kesenangan sesaat.
sebelum kelelahan datang. Dan sesungguhnya di akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya bagi manusia. Itulah kehidupan yang kekal dan abadi. Di sana manusia, bukan di sana, di akhirat manusia akan merasakan kebahagiaan dan kesengsaraan yang hakiki. Sekiranya mereka mengetahui dan memahami kemanaan dunia dan kekayaan akhirat, namun banyak dari mereka tidak berusaha untuk memahami hal itu. Pak, jika rumah tanggamu diuji dengan kesulitan ekonomi, ingatlah hal ini. Sakinah, bersikap tenang dan saling menjaga perasaan pasangan satu sama lain. Tasjab sakinah. Mawaddah, tetap saling mencintai dan menyayangi. Suka kita mencintai pasangan? Pak, mencintai pasangan tuh? Insyaallah. Pasangan subhanallah. Ibu, mencintai pasangan ibu? Sebenarnya mawaddah, tetap saling mencintai dan menyayangi. Warahmah, saling mendukung dan menerima apa adanya dengan penuh kasih sayang. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yamsunal mauta, mencintai hidup dan melupakan mati, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan dari Aisyah radhiyallahu anha, Allahumma barik li fil maut wa bima ba'dal maut. Wahai Tuhanku, berkatilah saya dalam kematian dan sesudahnya. Barang siapa yang membaca Allahumma barik li fi mauti wa bima ba'dal maut setiap hari sebanyak 25 kali, kemudian dia mati di atas tempat tidurnya, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala orang mati saja. Osok membaca ulang sebelum tidur. Allahumma barik li bil maut wa bima ba'dal maut, gitu ya. Nah, wahai Tuhanku, berkatilah saya dalam kematian dan sesudahnya. Barang siapa yang membaca tersebut sebanyak 25 kali, maka akan diberikan oleh Allah pahala surga. Subhanallah, luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surah 3 Al-Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku di sini adalah Rasulullah SAW. Wa yuhibbukumullahu, niscaya Allah mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. 3 sifat manusia yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama adalah sifat tawadu, orang yang rendah hati, yang tidak pernah menganggap dirinya lebih baik dari hamba Allah yang lain. Sebab dia menyadari bahwa semua kenikmatan bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Yang kedua, husnudon, orang yang selalu berprasangka baik kepada Allah, kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Orang osok berprasangka baik kepada Allah dan kepada orang lain dan kepada diri sendiri, osok tara sakabungnya. Yang ketiga, orang yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah, meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan tidak iri dengan rezeki orang lain.
ulang kiri-kiri, masuk itu tara. Ada taranya alhamdulillah. Enggak ada udah sarua akhirnya batur ke surga ulang. Jadi orang kurus sih Pak, karena orang yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah meskipun tidak sesuai dengan yang diharapkan dan tidak iri dengan rizki orang lain. Ketiga, wa yuhibbuna qusura wa yasauna kubur, mencintai gedung-gedung yang mewah, yakni rumah-rumah yang direnovasi sedemikian rupa dan melupakan alam kubur dengan berbagai penderitaan. 4 amalan menyelamatkan dari siksa kubur. Sebenarnya bakal mati orang teh, bakal dikubur. Nah, 4 amalan untuk menyelamatkan dari siksa kubur. Pertama, menjaga sholat dengan baik. Artinya harus dijaga orang teh sholat dengan baik. Allahu Akbar, takbiratul ihram karena sholat itu wahum tata subit takbir, wahum tata matun bitaslim, ucapan pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salat. Itu sholat. Ruku harus benar, ya, iktidahnya harus benar, subhanallah ya. Terus sujudnya harus benar, bacaannya harus benar, dimulai takbiratul ihram sampai tahiyat. Salat itu sholat. Jadi orang yang akan diselamatkan dari siksa kubur itu pertama menjaga sholat dengan baik. Kedua, berbuat baik kepada orang tua. Karena walaupun orang tua sudah meninggal, tetap berbuat baik, berdoa kepada orang tua. Subhanallah, jangan sampai tidak doakan karena di alam kubur. Pilih orang kubur itu mendoakan anaknya, karena anaknya tidak mendoakan dari anaknya juga orang tuanya. Subhanallah. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, idamatil insan in qata amaluhu illa min salasin min shadaqatin jariyatin wa ilmin yadufa'u bihi wa walidin sholihin yad'ulah. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah. Eta mengalir teh jariyahnya sedekah jariyah sok. Walaupun sudah meninggal dunianya, di dalam dunia yang sering sedekah, zakat, infak mengalir nanti di akhirat. Dalam kuburnya menerangi subhanallah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Kalau bapak ibu mendapatkan ilmu, diamalkan lagi kepada anak istri kita, terus diamalkan kita, ilmu bermanfaat. Terus itu bapak ibu belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, terus dipraktekkan di rumah, mendengarkan anak-anaknya nurutan, cucu kita nurutan, itu bermanfaat. Subhanallah. Masuk itu belajar setelah di masjid, belajar di rumah, masuk membaca Al-Quran karena sakapunnya subhanallah. Yang ketiga, doa anak yang soleh. Doa anak yang soleh. Terusnya dicoplok orang aturan teh ke sholatnya ada di rumah. Karena doa orang teh kerja orang tua, anak kan mendengarkan tuh orang tua sama dokternya, walaupun sudah meninggal dunia. Diturutan kata usaha puan. Subhanallah. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan At-Tabrani mengatakan, barang siapa menghidupkan sunahku berarti ia mencintaiku, dan barang siapa mencintaiku maka ia bersamaku di surga. Tuh, ya subhanallah. Aya ka surga. Sok amalkeun hadis Nabi. Sok amalkeun naon? Apa yang dicontohkan oleh Rasul banyak mengucapkan salawat kepada Rasul, kepada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sok amalkeun. Namun ulah aya surga. Ketiga, mengucapkan salat. Ketiga, bertemu dengan sama muslim, assalamualaikum, jawab oleh kita, orang lain waalaikumsalam. Masuk itu dah sakapunnya baik gitu kan, coba Allah hello gitu kan, coba Allah kan gitu ya,
Keempat, wa yuhibbunal mala wa yansawunal hisab, lebih mencintai kepada harta benda dan melupakan hisab pertanggungjawaban. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Ma'arij surat ke-70 ayat 19 sampai 22, innal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Jadi mesti ada itu dalam manusia mengeluh tidak saya dari Al-Quran. Saya mentara mengeluh bohong. Semua juga kosong mengeluh karena ada di dalam Al-Quran. Adanya sifat buruk pada manusia. Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh dan dikikir. Nah, manusia suka mengeluh di korek. Ya, masuk korek tak? Masa kampung ya, cuma Allah tereta. Ida masa usaha jajuan. Apabila ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Tereta. Sesuai dengan Al-Quran. Apabila dia ditimpa sedikit kesusahan atau musibah, dia berkeluh kesah. Aduh Allah. Wa idza masahul khairu manu'an, dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Eta loba harta mah sok kikir teteh. Masuk itu tara? Yaitu kekuasaan rezeki, dia menjadi sangat kikir. Illal musallin, kecuali orang-orang yang melaksanakan sholat. Nah, besok sholat tara kikir, tara mengeluh. Dah geus kamu eta mah Allah sudah memberikan kepada kita. Syekh Hasan Basri ditanya oleh seorang muridnya, wahai Syekh, apa rahasia bahagiamu di dunia ini? Lalu Syekh Hasan Basri menjawab, yang pertama aku tahu rezeki itu tidak akan diambil oleh orang lain dan tidak akan pernah tertukar karenanya. Itulah yang membuat hatiku selalu tenang. Namun bukannya rezeki teh maka akhirnya dipakai teh. Dan saya tak katakan pasti hidup akan tenang. Yang kedua, aku tahu amalku tidak akan dikerjakan oleh orang lain, karena itulah aku sibuk dengan amal-amal soleh. Nah, seperti Hasan Basri itu sibuk dengan ngomong berbatu, sibuk kade yo. Ngomong berbatu sibuk tahu gawe. Subhanallah. Yang ketiga, aku tahu Allah selalu memperhatikanku, karena itulah aku malu jika aku salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, dan aku tahu kematian itu sungguh menunggu, kata Hasan Basri. Karenanya aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan terpedaya dengan tubuhmu yang sehat. Karena syarat mati tidak mesti sakit. Jangan tertipu dengan usiamu yang masih muda. Karena syarat mati itu juga tidak harus tua. Jangan terpedaya dengan harta kekayaan. Sebab si kaya pun tidak pernah menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri. Kurang sampai belum pernah menyiapkan kain kafan diri sendiri. Wah, tangannya juga subhanallah. Walaupun cuma satu tempat, maka berbuat baiklah terus, berniat baik terus, berkata yang baik, memberi nasihat yang baik. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Amin. Yang kelima, atuhibbunal khalqa wa yansawunal khaliq, mencintai makhluk dan melupakan sang khalik atau pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang sudah berangan-angan, maka ia akan melupakan mati. Kesusahan-kesusahan di akhirat, cinta kepada dunia dan bergaul dengan makhluk, hatinya menjadi keras sehingga meninggalkan kewajiban, bermalas-malasan untuk mencari bekal di akhirat dan mengulur-ulur pertobatan. Hambatan terbesar dalam rezeki
kita masih menyimpan kekecewaan, dendam, kegelisahan, prasangka jelek, mengeluh, serta tidak mau tersaingi. Itulah hambatan-hambatan yang sebenarnya rezeki akan mengalir deras, tapi karena ada hambatan tersebut, maka rezeki jadi tersumbat. Kayaknya rezeki itu selalu deras ya, karena orang prasangka baru jelek, itunya subhanallah ya, kegelisahan terus, dendam, ya subhanallah. Oh sama ibadah, rezeki macata. Jadi hirup makhluk loba ibadah ngaran orang boga jatah anu barokah. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat bermanfaat maka dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebih mohon maaf. Mari kita berdoa kepada Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Ibrahim fil alamin Hamidum Majid. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.